Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Toha Zakaria. Jam-jam sekolah, jadi semua sudah berangkat sekolah, gitu kan. Anak-anak sudah berangkat sekolah. 2 hari lalu, kemarin ada artikel dari Pak Adi Gunawan yang membahas tentang emosi. Sumber-sumber emosi di situ ada banyak. Sumber-sumber emosi itu ada dari ketika misalnya berawal dari mana, misalkan seorang janin ketika dikandung ibunya, emosi ibunya berpengaruh juga ke janin, seperti itu. Ada juga, ini saya baca juga, emosi dari donor misalkan di sini donor jantung. Tapi yang saya angkat di sini adalah dalam video singkat kali ini adalah emosi warisan dan juga emosi dari orang lain, emosi warisan. Jadi ternyata di sini dijelaskan oleh Pak Adi Gunawan bahwa emosi juga bisa berasal dari leluhur, gitu loh. Emosi warisan ini masuk ke dalam janin saat terjadi pembuahan. Jadi dari pembuahan, emosi warisan ini bisa berasal dari garis ibu atau dari garis ayah, dan bisa juga dari keduanya, gitu kan. Ini menjelaskan yang pernah video yang beberapa waktu lalu pernah saya buat tentang warisan energi bejat. Kenapa sebuah hal buruk dari generasi pendahulu itu bisa terulang di generasi di bawahnya, gitu loh. Ini menjawab apa yang pernah saya sampaikan dalam video, bahwa emosi saja itu juga bisa diwariskan oleh dari leluhur kita ke bawah sampai anak cucu kita dan sebagainya, gitu kan. Lewat DNA, lewat lewat pewarisan kode-kode DNA, gitu kan. Terus yang berikutnya adalah emosi yang diserap dari orang lain. Ini jelas diserap dari orang lain. Emosi ketika kita, dalam artian misalkan kita bertemu dengan seseorang, ngobrol biasa, tapi kok tiba-tiba pulang dari ketemu orang itu kok kita jadi lemes, jadi drop, jadi loyo, gitu kan. Ketika orang yang kita ajak bicara itu ternyata punya level energi negatif dan kita tidak berada lagi lemah pertahanannya, maka kemungkinan kita yang akan terkena dampaknya. Makanya ketika kita mendengar orang curhat nyerocos, wah aku begini, kita cuma diam loh, kita hanya diam mendengarkan, itu saja bisa membuat energi psikis kita juga jadi drop, gitu loh. Jadi, maka hati-hatilah memilih teman, rasanya begitu kan. Jika kita sering berkumpul dengan teman yang suka mengeluh, suka menggunjing, suka membicarakan hal-hal negatif, maka kemungkinan energi kita itu pun ya akan seputar itu, gitu loh. Energi kita itu akan terkuras, akan bahkan minus, gitu loh. Maka dari artikelnya Pak Adi Gunawan, nanti linknya saya sertakan, judulnya itu sumber-sumber emosi itu akan berpengaruh pada kehidupan kita, gitu, Emosi itu bukan hanya yang negatif loh, maksudnya emosi marah, jadi kan dia emosi, seakan-akan dia emosi itu seakan-akan hanya untuk mewakili hal yang negatif, hal yang misalkan yang merusak, marah, dendam, sedih, hanya seperti itu. Padahal emosi yang dimaksud di sini ya emosi secara keseluruhan, bisa positif, bisa negatif, gitu loh. Makanya ketika kita bertemu dengan orang yang level energinya jauh di atas kita, gitu loh kan, maka itu akan membuat kita tenang, tambah damai, tambah bersemangat, bahkan hanya diam di sisihnya, misalnya nggak ngobrol apa-apa, kita hanya mendampingi, nggak ngobrol apapun, bahkan kita bisa kena vibrasinya, getarannya, dampaknya pada diri kita sendiri, gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.